sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali menyapa sahabat Dikbud tentunya dalam acara Sapa Pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, untuk mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar yaitu pendidikan berkualitas untuk semuanya, pemerintah melaksanakan evaluasi sistem pendidikan untuk mendapatkan gambaran kondisi layanan pendidikan di satuan dan juga daerah. Kemendikbudristek ini telah merilis platform rapor pendidikan yang menampilkan data-data hasil evaluasi sistem pendidikan. Nah, data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara lebih menyeluruh. Saat ini tentunya Indri tidak sendirian, telah hadir bersama dengan Indri Bapak Musin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Idri, baik sehat ya. walafiat. Pak, nanti ngobrol-ngobrol ya Pak mengenai rapor pendidikan biar sahabat Dikbud nih segala pertanyaannya dapat terjawab ya Pak. Tapi ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang rapor pendidikan, kita saksikan terlebih dahulu nih asumsi dan juga komentar masyarakat mengenai rapor pendidikan. Ini dia liputannya. Sejujurnya awalnya adanya asesmen nasional membuat kami tuh agak takut ya, karena jujur tidak semua orang tua mendapatkan informasi yang holistik, mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait rapor pendidikan ini. Karena kalau kita berkaca pada kata rapor, maka yang terpikirkan oleh orang tua secara umum adalah bagaimana hasil dari proses belajar anaknya, bukan hasil proses pembelajaran satuan pendidikan. Nah, alhamdulillah dengan adanya penjelasan dari Kemdikbudristek, dari kami juga sudah pernah berkolaborasi ya, mengadakan webinar Kemdikbud di Seminar Community. Banyak akhirnya orang tua yang menyadari bahwa ternyata asesmen nasional ini merupakan salah satu asesmen yang penting, yang itu menilai satuan pendidikan, bukan anaknya, sehingga orang tua bisa merasa lebih santai dalam membersamai anak-anaknya belajar. Jadi yang tadinya berpikiran bahwa rapor pendidikan itu menilai anak-anak secara individu, tapi dengan adanya penjelasan, kemudian adanya webinar dari Kemdikbud itu sendiri, akhirnya membuka pemikiran orang tua bahwa hal ini harus didukung gitu, karena akan tujuannya sama, yaitu memperbaiki proses pendidikan ya, dari satuan pendidikan yang merupakan perwajahan dari keseluruhan penilaian pendidikan itu sendiri. Gitu. Sendiri, selain anak-anak itu diberikan pemahaman lebih ya mengenai literasi dan numerasi, anak saya juga itu dibangun tentang karakternya, tentang kepedulian terhadap lingkungan. Jadi di sini asesmen nasional itu adalah sebuah paket lengkap di mana anak itu bisa merefleksikan diri untuk bisa menjadi sosok yang memiliki karakter sesuai dengan pelajaran Pancasila, yaitu membelajar sepanjang hayat. Nah, itu dia semua pendapat dari sahabat Dikbud. Pak, ternyata ada beberapa sahabat Dikbud yang masih sedikit bingung nih Pak ya mengenai rapor pendidikan gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi pemerintah menggunakan rapor pendidikan di dalam asesmen nasional? Dan sebenarnya seberapa krusial sih Pak rapor pendidikan ini? Ya, jadi berangkat dari pengalaman empiris ya. Saya kebetulan di Dinas Pendidikan ya, sering mendapatkan permintaan data ya dari dinas lintas sektor, baik vertikal maupun horizontal, dengan data yang diinginkan sama, tetapi berbeda-beda ya, berbeda-beda apa ya, parameternya berbeda. Ini sangat membingungkan ya. Nah, rapor pendidikan ini kalau istilah saya ini ibarat sebuah tempat yang menyimpan harta karun ya bagi saya ya. Karena di dalam rapor pendidikan ini ada berbagai data penting ya terkait pelaksanaan layanan pendidikan mulai dari satuan pendidikan di sekolah-sekolah sampai daerah, kabupaten kota, provinsi, sampai rapor pendidikan Indonesia ya secara nasional.
yang mencerminkan kondisi real ya di satuan pendidikan di daerah, indikator-indikator mana yang sudah tercapai itu terekam di sana. Indikator mana yang harus ditingkatkan dan belum tercapai itu ada di sana. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan rapor pendidikan ini untuk mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di pendidikan, kemudian merefleksikan, dan bagi pemangku kepentingan ini menjadi alat untuk berbenah diri, memperbaiki layanan pendidikan agar semua indikator yang diharapkan berkembang baik bisa ditingkatkan. Ngatan Mbak Indri. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya ya Pak. Nah, sebetulnya Bapak sendiri ini mengetahui nggak Pak sumber data apa saja yang digunakan dalam rapor pendidikan itu sendiri Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa sumber data yang ada di rapor pendidikan ini data hasil asesmen nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap tahun. Kemudian ada data pokok pendidikan. Data pendidikan dari teman-teman yang ada di Kementerian Agama, kemudian data terkait tentang tenaga pendidik dan kependidikan, terkait dengan akreditasi dan sebagainya. Ada banyak lagi. Tadi luar biasa data yang ada di rapor pendidikan ini. Baik. Dan kemudian Pak, tadi Bapak sedikit juga berbicara soal asesmen nasional ya Pak ya, karena kan asesmen nasional itu memang merupakan salah satu data yang akan ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Betul. Nah, salah satu komponen dalam asesmen nasional ini kan adalah survei lingkungan belajar, betul Pak? Betul ya. Sebetulnya apa sih Pak dampaknya jika warga sekolah nih Pak tidak memiliki integritas dan dalam mengisi survei gitu Pak di lingkungan belajar? Misalnya nih Pak, mengisi survei lingkungan belajar itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada saat mengikuti asesmen nasional. Jadi kalau berangkat dari data yang dihasilkan dari asesmen ini menjadi bahan untuk refleksi, untuk berbenah, maka kondisi ini harus didukung dengan komitmen semua pihak, guru, kepala sekolah, warga sekolah, untuk bercerita lah. Mengisi sesuai apa adanya kondisi sekolahnya. Ibarat dokter, kalau tahu macam jenis penyakitnya, maka pemberian obatnya akan tepat. Demikian juga dengan rapor pendidikan. Kalau iklim belajar di sekolah ada yang disembunyikan, maka tidak akan diketahui permasalahan apa, identifikasi masalahnya nggak bisa, refleksinya juga sulit, lebih-lebih membenahinya kan, gitu Mbak Indri ya. Benar-benar. Gimana kita mau membenahi ya Pak ya? Betul. Kalau misalnya dari lingkungan sekolah aja tidak mensupport dengan keadaan yang sebetulnya terjadi ya Pak ya. Jadi kita merefleksinya kan juga enak ya Pak ya. Setelah direfleksi enak, dibenahinya juga langsung secara otomatis benar ya Pak ya. Jadi memang harus mau nggak mau, suka nggak suka ya, sampaikan apa adanya, sehingga bisa diidentifikasi permasalahannya, direfleksi dan dibenahi bersama-sama. Baik Pak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak mengetahui periode pembaruan soal data-data di rapor pendidikan itu sendiri? Setahu saya ada pembaruan data itu setiap tahun ya. Setelah pelaksanaan asesmen ya. Kalau asesmen ini bulan September katakanlah, maka di semester pertama tahun depan ini akan disajikan data terbaru dari rapor pendidikan, sehingga untuk perencanaan berikutnya ada perbaikan, ada refleksi bisa disiapkan sejak itu. Betul Pak, jadi ada persiapannya ya Pak ya. Betul. Sehingga tahun depan itu sudah terlihat ya Pak ya, data-data semua ya Pak ya. Jadi selalu update ya Pak ya. Selalu update, jadi
apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus dipertahankan, Baik. apa yang harus secara serius menjadi perhatian itu nampak di situ. Baik. Kalau warnanya merah, wah ini serius ini. Wah, ini nih yang harus dibenahi nih Iya. ya, yang duluan harus diperbaiki Betul, gitu ya Pak ya. betul. Nggih, nggih, Mbak, Wah, nggih. dan kemudian nih Pak, apakah satuan pendidikan di Kabupaten Kediri sudah seluruhnya mengakses rapor pendidikan Pak? Ya, alhamdulillah di Kabupaten Kediri semua sudah mengakses rapor pendidikan. Ya. SMP ya, SMP semua. Terus SD, PAUD sekitar 70%. Ya. Kalau satuan pendidikan di kisaran 40%. Tapi ini kita sedang bergerak untuk memfasilitasi satuan-satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan untuk pengembangan program-program satuan pendidikan. Kita dampingi agar tahun ini juga bisa mengakses itu. Amin. Biar terlaksana ya Pak ya. Amin. Dan menurut Bapak nih ya Pak ya, apakah suatu satuan pendidikan sekolah itu bisa dapat melihat data-data satuan pendidikan sekolah lain dari rapor pendidikan untuk sebagai ini aja Pak, misalnya sebagai bahan evaluasi gitu Pak, atau mungkin bahan-bahan referensi sekolahnya gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi rapor pendidikan ini yang satuan pendidikan ini kan awal itu yang bisa membuka adalah kepala sekolah. Baik. Nah sekarang ini guru-guru melalui akun ID Belajar udah bisa membuka rapot sekolahnya. Jadi wajah sekolahnya bagaimana itu guru-guru udah bisa. Nah ini bisa menjadikan guru-guru lebih leluasa bergerak di dalam berbenah diri ya. Nah sedangkan untuk satuan pendidikan lain ini sampai saat ini ya belum bisa, tetapi masyarakat, orang tua, nah ini beda kalau satuan pendidikan antar satuan pendidikan ini sepertinya sampai saat ini ya belum ada akses itu, tapi orang tua bisa memperoleh ya rapor pendidikan ini dari sekolah. Dengan dirilisnya rapor pendidikan Indonesia ini masyarakat bisa mengakses. Bisa mengakses gitu. Ya Pak ya. Ya. Bisa langsung mengakses rapor pendidikan itu. Iya. Baik. Jadi rapor pendidikan Indonesia. Tetapi untuk satuan pendidikan kepala sekolah beserta guru ini sudah ada peningkatan. Tahun kemarin baru kepala sekolah aja. Gitu. Sekarang guru sudah bisa melalui akun ID Belajar sudah bisa akses juga. Sudah bisa. Wah, keren. Ada perkembangan yang luar biasa ini. Baik Pak. Dan kemudian Pak, apakah untuk Bapak sendiri nih Pak, apakah Bapak sudah mengakses rapor pendidikan Pak? Ya, sudah. Jadi saya tahu rapot masing-masing satuan pendidikan, yang merah berapa indikator, yang hijau berapa, terus guru-guru yang di akun ID Belajar itu seberapa aktif, berapa dia masuk, berapa lama dia masuk berdiskusi, atau dia hanya membuka akunnya aja nutup itu. Terlihat semua ya datanya ya Pak ya. Di situ ya. Sehingga ini bagian komitmen kami untuk melakukan pembenahan mungkin ya Pak. Memberikan motivasi kepada para guru, para kepala sekolah agar benar-benar serius untuk terus melayani, memberikan layanan yang terbaik lah bagi anak-anak di satuan pendidikan masing-masing. Wah, setuju. Positif sekali ya Sahabat Dikbud ya. Ini manfaatnya luar biasa sekali rapor pendidikan itu sendiri ya Pak ya. Kemudian Pak, berdasarkan hasil rapor pendidikan di Kabupaten Kediri Pak, selama 2 tahun ini ya Pak ya, itu aspek apa aja yang masih perlu, mungkin ada beberapa aspek gitu Pak yang masih perlu diperbaiki gitu ya Pak ya. Itu apa aja sih Pak aspeknya, atau indikator apa saja yang sudah mengalami perbaikan-perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Ada banyak yang mengalami kenaikan ya, kompetensi numerasi, literasi, kemudian iklim keamanan sekolah, kemudian
inklusivitas juga bagus. Nah ini yang kami masih ada PR itu di mana, Pak? Angka partisipasi sekolah PAUD ya, 5 sampai 6 tahun. Ya. Ini di Kabupaten Kediri masih belum mencapai SPM ya, standar pelayanan minimal. Ya. Harusnya kan 100%. Baik. Kami masih di angka 98,8, jadi masih ada PR 1,2% ya. Itu PR-nya kira-kira di bagian apa sih Pak? Itu 1,2% misalnya Pak ya? Iya. Jadi kalau menurut Bapak? Kami bareng-bareng ya. Ini sedang mencari ya 1,2% anak PAUD yang nggak sekolah ini gimana gitu. Nah itu. Jadi ternyata di antaranya kami temukan gini. Gimana tuh Pak? Ada anak usia 5-6 tahun sudah sekolah di satuan PAUD. Oke. Tetapi tidak terdata di Dapodik. Oh baik. Banyak jumlahnya. Itu banyak ditemukan ya Pak? Banyak ditemukan. Padahal sudah sekolah. Sudah sekolah, sehingga kan tidak terekam kan? Iya. Nah, ternyata setelah kami cari tahu masalahnya, nah, anak-anak ini hampir semuanya tidak punya akte kelahiran. Oh baik, jadi setelah ditelusuri ternyata banyak yang mereka sudah sekolah nih Pak, tapi tidak ada datanya. Belum punya akte kelahiran. Hanya tidak ada akte kelahiran. Sehingga tidak bisa dimasukkan di Dapodik. Oh baik, baik. Terhadap hal ini kami melaksanakan kerjasama kolaborasi, bersinergi dengan kantor dinas Dukcapil untuk membantu anak-anak yang belum punya akte ini apapun masalahnya agar bisa difasilitasi, bisa punya akte kelahiran sehingga bisa dimasukkan di Dapodik dan akan terdaftar ya, terdeteksi bahwa anak ini sudah sekolah sehingga paling tidak nanti angka partisipasi meningkat lagi. Betul, baik Pak. Syukur-syukur bisa 100% lah di tahun ini. Baik. Oh seperti itu ya. Nah ini salah satu info juga ya sahabat Dikbud ya, ternyata mungkin sahabat Dikbud ada yang lupa atau belum ternyata mempunyai atau memiliki akte kelahiran itu sebenarnya penting banget ya Pak ya, agar bisa terdata dengan baik ya Pak ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Dan kemudian aspek atau indikator apa saja nih Pak yang sudah mengalami perbaikan-perbaikan dibandingkan tahun lalu? Ya, jadi setidaknya ada aspek kompetensi literasi dan numerasi. Ini di awal-awal peluncuran rapor pendidikan ini kami ada tantangan untuk meningkatkan. Nah, salah satu yang kami lakukan pada saat itu untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi anak dengan mengerahkan semua potensi yang ada di Pemkab ya. Jadi bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kami rubah perpustakaan daerah, juga perpustakaan sekolah ini menjadi tempat yang nyaman untuk anak belajar. Jadi kita buat suasana perpustakaan daerah ini menjadi tempat wisata, edukasi. Kemudian ada pojok-pojok literasi. Kami juga mengerahkan jok literasi. Jadi jok literasi itu mobil dinas pejabat di lingkungan dinas pendidikan yang di belakangnya diberi jok rak buku. Ketika para pejabat berkunjung ke sekolah-sekolah, jadi anak-anak bisa. Itu dibuka joknya. Ketika pejabatnya ada acara dengan guru para sekolah, joknya dibuka, ada petugas dan buku-bukunya buku-buku yang bagus. Nah, kemampuan literasi itu kan tidak sekedar keterampilan membaca tetapi bagaimana anak bisa memahami isi bacaan, kemudian mempraktekkan isi bacaan itu dalam praktek nyata, mungkin berupa keterampilan karya-karya yang lain. Nah, setelah kunjungan, di akhir kunjungan di sekolah itu teman-teman pejabat di dinas pendidikan itu ada interaksi dengan anak. Ketika mau pulang, anak-anak dijak
mana siapa yang baca tadi? Baca apa tadi? Gitu. Ya. Anak-anak masing-masing cerita. Ya. Baca cerita ini, Pak. Cerita ini. Siapa tokohnya? Bagaimana alur ceritanya? Ya. Ternyata anak-anak kelas 3 SD, ketika kita berikan fasilitas seperti itu bisa. Jadi mereka bisa bercerita siapa tokoh baiknya, tokoh antagonisnya, terus saran bagaimana. Termasuk saya sendiri, anak-anak itu cerita bahwa dia baru saja membaca sebuah cerita yang tokohnya adalah anak disabilitas. Oh, baik. Tidak punya orang tua. Ya, ya. Kemudian harus berjuang sendiri, belajar dan sebagainya. Dia cerita meneteskan air mata. Kalau tokoh di dalam cerita itu aja bisa, kenapa saya yang semuanya normal atas anugerah Tuhan, kenapa nggak lebih semangat belajar? Baik. Nah, ini ternyata ada potensi itu di anak-anak gitu ya. Karenanya setelah itu kita minta sekolah. Jadi tidak hanya sekedar membuka perpustakaan, melayani anak, tetapi harus dibudayakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak-anak memperoleh pengalaman berbeda ya, pengalaman belajar yang berbeda dan menantang, menginspirasi. Itu salah satu contohnya itu aja. Betul, karena itu menurut Indri sendiri juga faktor penting, Pak. Faktor pendukung, suasana belajar menyenangkan, anak-anak juga jadi dampak positifnya balik lagi ke anak-anak ya Pak ya, melatih mereka juga ya Pak ya, untuk lebih aktif, untuk lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Betul, jadi itu salah satu yang kemarin berhasil kita tingkatkan. Kemudian ada lagi inklusivitas. Jadi kita juga menggerakkan ratusan sekolah inklusi di Kabupaten Kediri. Jadi dari 26 kecamatan yang ada kita punya 170 satuan SD inklusi, 26 SMP inklusi dan 250-an satuan PAUD inklusi dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan di sana sekitar 300-an anak. Jadi Kabupaten Kediri ini sudah ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita programkan kami menamakan Kabupaten Kediri Satset ya. Itu apa tuh Pak? Boleh Kabupaten dijelaskan? Kediri siap melaksanakan pendidikan inklusi gitu ya. Oh baik. Mungkin bisa sedikit dicontohkan Pak seperti apa, karena Kabupaten Kediri ini ibaratnya memfasilitasi untuk anak-anak ini ya Pak ya. Jadi intinya kan paradigma belajar kita itu bergeser dari wajib belajar menjadi hak belajar. Nah, konsekuensi logisnya maka sekolah tidak boleh menolak anak untuk belajar, siapapun mereka. Baik. Nah, karena mereka kita memfasilitasi anak-anak untuk bersekolah di sekolah umum, sekolah pada umumnya. Kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, maka otomatis kita buka layanan pendidikan inklusi. Gurunya kita siapkan, sarana prasarananya juga kita siapkan. Tidak kita buka dulu sekolah inklusi baru cari murid, tetapi siapapun yang datang di sekolah harus mendapatkan layanan sebagaimana anak-anak yang lainnya. Jadi itu sehingga saat ini sudah ada ratusan satuan pendidikan inklusi di Kabupaten Kediri. Untuk memfasilitasi. Iya betul. Walaupun anak-anak ya, Pak, ya? sarana prasarananya tentu masih perlu kita tingkatkan, kita perbaiki. Baik Pak. Dan kemudian Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Pak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Kediri berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Kediri Pak? Ya, jadi kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator-indikator yang masih belum maksimal ini kan kita tingkatkan dulu kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kita lakukan upgrade lah. Para guru ini melalui berbagai pelatihan, workshop dan sebagainya di semua mapel yang memang harus ditingkatkan. Kemudian
sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan rapot pendidikan menjadi prioritas, manakala di hasil rapot pendidikan itu memang masih merah. Jadi skala prioritas berdasarkan rapot pendidikan ini kita lakukan dengan mengumpulkan semua kepala satuan pendidikan. Jadi kita dampingi mereka menyandingkan rapot pendidikan di satuan masing-masing dengan perencanaan yang mereka buat. Mana rapot yang warnanya merah di perencanaan harus ini menjadi prioritas. Demikian seterusnya sampai di penganggaran di kami juga mengikuti seperti itu. Jika ada unsur atau indikator capaian yang masih belum maksimal, maka fokus anggaran kami kita arahkan kepada peningkatan yang belum maksimal. Itu tadi. Baik, Pak, agar lebih maksimal ya Pak ya. Jadi dibenahi dulu tuh yang Bapak bilang yang merah-merah ya Pak ya. Baik Pak. Dan saat ini rapor pendidikan juga dapat diakses oleh publik ya Pak ya, yang tadi seperti Bapak bilangnya. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak terkait dengan hal ini? Jadi senang sekali ya ketika masyarakat luas bisa mengakses rapor pendidikan, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih leluasa pada mereka untuk berpartisipasi ya, berpartisipasi mengembangkan layanan pendidikan bersama-sama guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan serta pemerintah kabupaten ya. Saya kira ini potensi yang harus dikembangkan, potensi yang ada di masyarakat, memberikan kontribusi untuk perbaikan layanan pendidikan di daerah. Betul. Baik Pak. Dan kemudian apakah dengan adanya rapor pendidikan Indonesia ini tujuan pemerintah untuk melibatkan semua pihak berkoordinasi meningkatkan mutu pendidikan itu bisa atau dapat tercapai Pak? Boleh dijelaskan? Kalau rapor pendidikan bisa diakses oleh semua stakeholder, maka potensi untuk bersinergi, berkolaborasi ini sudah tidak ada sekat. Saling mengisi, saling menerima, saling memberi, dan itulah hakikatnya bahwa semua yang punya potensi, punya peran masing-masing untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang berkelanjutan. Baik Pak. Dan kemudian nih Pak, bagaimana caranya jika ada masyarakat yang ingin memberi masukan gitu Pak setelah melihat rapor pendidikan, setelah melihat nih, aduh pengen kasih input nih, kasih masukan gitu, gimana sih Pak caranya untuk bisa memberikan masukan-masukan? Baik, jadi gini Mbak, di kami itu ada kanal pengaduan ya. Kalau di Kabupaten Kediri itu langsung memperoleh perhatian Masbub ya. Ada Halo Masbub. Semua permasalahan apapun, termasuk permasalahan di pendidikan, bisa disampaikan di situ. Termasuk usulan, masukan, saran, pendapat itu bisa. Termasuk keluhan-keluhan terhadap layanan yang kami berikan. Masyarakat secara luas bisa langsung menyampaikan bisa ya, ke kanal pengaduan Halo Masbub itu ya. Dan dalam waktu yang secepat-cepatnya itu akan mendapat tanggapan dari kami, mendapatkan tindak lanjut. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, dengan adanya rapor pendidikan sekarang ini, menurut saya justru ini kesempatan masyarakat bisa memberikan apresiasi ya mungkin kepada satuan-satuan pendidikan yang sudah baik, tempat sekolah anak-anak mereka atau bisa memberikan kritik, saran membangun langsung ke satuan pendidikan. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten, ke kecamatan, bisa langsung kepada kepala sekolah. Dan saya yakin kepala sekolah sekarang dengan input guru penggerak yang sudah banyak, sangat terbuka untuk memperoleh saran masukan dari masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri untuk rapor pendidikan Indonesia seperti apa Pak? Jadi dengan dirilisnya rapor pendidikan Indonesia hari ini,
Saya berharap ya, dan mengajak semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, satuan pendidikan, para pejabat di daerah untuk bersama-sama lah mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi layanan pendidikan yang ada selama ini agar lebih baik, lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan belajar dan tugas perkembangan anak, sehingga pendidikan ke depan semakin maju dan bermartabat. Ngaten nggih Mbak nggih. Tentu kebersamaan kita, kerjasama, berbagi peran di dalam membenahi pendidikan, di dalam memperbaiki layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan perkembangan belajar anak akan menjadi asa ya, harapan bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Gitu Mbak ya. Baik, dan tentunya semoga anak Indonesia juga ke depannya ya Pak ya, belajarnya lebih menyenangkan. Ya, betul. Sehingga niat dan semangat belajarnya itu lebih tinggi ya Pak. Nah, sahabat Dikbud, yang sudah kita bahas dari awal tadi, bahwa sahabat Dikbud bisa mengakses rapor pendidikan Indonesia melalui website raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Sekali lagi websitenya di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Baik sahabat Dikbud, rapor pendidikan publik bukan sebagai bahan perbandingan kualitas antar satuan pendidikan, melainkan sumber informasi sebagai bahan diskusi bagi masyarakat ataupun organisasi dalam berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak ya Pak Muhsin, sudah jauh-jauh flight dari Kediri loh Pak, ini sudah jauh-jauh hadir di sini memberikan berbagai informasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu sahabat Dikbud, sekarang saatnya Indri Hapsari pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.